Halo sahabat RI, kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Kali ini kita akan membahas mengenai reksadana terproteksi dan kali ini saya akan ditemani oleh orang yang nggak asing lagi bagi teman-teman yang udah biasa ngelihat YouTube channel Republik Investor, yaitu Mas Iksan Burhanuddin. Ya, halo Jadi Mas gimana nih Mas Hendra. Iksan? Kita Apanya? akan ngebahas apa nih hari ini di YouTube Ya, channel kita nih kali ini? kayak langsung saja. Jadi kan selama ini kita ini sering banyaklah kejadian-kejadian, kasus-kasus gitu ya. Hmm, Mengiming-imingi imbal hasil sekian persen gitu. Sebenarnya ada satu produk gitu ya. Kita sebut saja reksadana yang sebenarnya ada indikasi return itu ada gitu. Jadi tapi mau dibilang pasti nggak juga ya karena OJK nggak boleh bilang bahwa ketika menawarkan produk bahwa ini fixed return atau pasti. Masih Jadi indikasi, disebutnya mungkin apa tuh Mas Iksan? Kalau bukan fixed return disebutnya nama lainnya apa tuh Mas Iksan? indikasi palingan. Jadi sebenarnya gini, kita mau kenalan sama reksadana terproteksi. Nah, reksadana Mm-mm. terproteksi apa sih yang diproteksi gitu kan? Nah, yang diproteksi adalah bukan keuntungannya, tapi uang pokok yang lu misalkan invest. Misalkan lu invest 10 juta, Hmm. dikasih iming-iming yield return-nya 8%. Nah, yang dijamin itu bukan 8%-nya, tapi uang lu nggak bakal berkurang dari 10 juta. Hmm. Nah, itu kan. Ngerti kan? Kalau itu Mm-mm. dijamin 100%. Kenapa? Mm-mm. Karena kalau kita lihat menurut OJK, nah ini gue sambil share screen dulu. Boleh Ya kan? di share ke teman-teman datanya biar teman-teman juga pada tahu tuh Mas Ya, Iksan. jadi ini kita sambil ngambil, ini OJK nih yang ngomong nih ya, di web OJK. Ya. Jadi reksadana terproteksi adalah reksadana yang memproteksi 100% pokok investasi pada saat jatuh tempo. Nah, tadi yang gue bilang Hmm. uang lu 10 juta invest ke reksadana yang misalkan indikasi return-nya 8%. Nah, yang dijamin bukan 8%-nya sekali lagi, tapi uang 10 juta lu, uang modal awal lu, gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, reksadana ini memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu investasi. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, gitu kan. Nah, berbeda dengan Mm-mm. reksadana terbuka. Jadi reksadana terbuka tuh kayak reksadana KIK, kayak pasar uang, gitu kan yang lu kenal Ya. ini. Tapi reksadana terproteksi ini memiliki masa penawaran sehingga investor hanya Mm. dapat membeli reksadana pada saat tertentu saja. Kayak ibarat IPO saham lah. Mm. Lu mau beli saham pertama Jadi kali ada batasannya kan, book buildingnya tanggal berapa segala macem, lewat dari jadi dia nggak jadi awal. dia nggak setiap saat bisa kita beli gitu ya Mas Iksan ya. Jadi Betul sekali. ada kapan dia rilisnya sampai kapan gitu Betul, ya. betul. Nah, Nah, kalau sebelum ke schedule, kita coba baca terakhir nih, Indra. Terakhirnya OJK bilang ada risiko. Nah, gitu kan. Jadi mm-mm. terkait manfaat, risiko, kewajiban, serta cara membeli reksadana terproteksi relatif sama dengan produk atau jenis reksadana lainnya. Nah, sebenarnya sebenarnya kita ini ibaratnya investor retail nih, gitu ya. Jadi investor Mm-mm. retail itu beli reksadananya nggak kayak reksadana pasar uang biasa bisa 100.000 gitu kan. Mm-mm. Kalau terproteksi ini tergantung MI-nya nih Indra yang nawarin. Minimal bisa 100.000, Mm. minimal 5 juta, minimal 10 juta gitu. Kenapa? Karena tadi sekali lagi yang dibilang, dia tanggal tertentu. Jadi nggak tiap hari ada. Contoh, Mm. ntar ya, ini gue contoh dulu. Yang terakhir itu reksadana terproteksi apa tuh yang rilis Mas Iksan? Mungkin Nah, bisa ini, dikasih tahu ke teman-teman yang oke, lain. ini kita lihat ya. Ini sebenarnya gue nggak tahu apa platform lain. Ini kita ambil contoh Mirai Asset gitu ya. Kenapa? Oke. Karena Mirai Asset ini dia juga punya apa? Buat jualan reksadana kan, namanya Max Fund. Nah, dia juga Mm-mm. jualan reksadana terproteksi nih, Indra. Jadi reksadana terproteksi kalau ada yang lahir gitu ya, terbit produknya dia email-email lah ke nasabah. Ya. Bisa juga dilihat di websitenya. Ini di websitenya ya. Jadi langsung ke Mm-mm. Max. Ini bukannya promosi, ini salah satu website yang kita jadiin case dalam video kali ini. Bisa ke Mm-mm. produk, terus ada reksadana terproteksi kan. Gitu, diklik, munculnya ini semua nih. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi nggak bisa dibeli setiap saat. Contoh, kalau lu mau beli reksadana ini, Cipta Proteksi 17 gitu ya. Nah, itu
tenornya 1 tahun, MI-nya cipta dana, tapi dia bisa dibeli sampai 2 Juni kemarin, gitu. Lewat dari 2 Juni, statusnya close, nggak bisa dibeli. Kita bisa ngelihat hal reksadana ini sama dengan reksadana yang lain nggak Mas Iksan? Mungkin dari NAB-nya atau NAV-nya gitu. Bisa nggak kita Oh, lihat? bisa sih. Itu kan bisa di mana aja, maksudnya di web lain bisa kalau NAV gitu. NAV Berarti bisa, tapi yang perlu berarti diketahui jadi gini. Contoh nih kita lihat aja nih yang baru lahir, baru ada nih produknya nih. 14 Agustus baru buka, tutupnya 3 September nih. Ini produknya Insight Investment, ya kan? Tenornya 3 tahun. Nah, lu kan penasaran ini return-nya berapa gitu kan? Yang dijual nih, yang baru. Nah, kita buka. Ntar nih koneksinya agak, bukan koneksinya, kayaknya nggak tahu nih websitenya apa koneksinya. Sambil nunggu, jadi yang koneksinya lah perlu itu kan muter. yang Ngelag perlu aja Bapak. diperhatikan ya selain return itu tentu underlying namanya. Jadi underlying itu kayak dia nggak, uang kita kalau kita beliin reksadana terproteksi, uangnya dibeliin apa lagi gitu kan. Nah, pastinya ke obligasi salah satunya. Makanya kenapa dia bisa ngasih indikasi return yang agak-agak, pastilah agak-agak ya. Ya. Tapi kita bisa tahu nggak si manajer investasi ini kira-kira beliin kita obligasi apa? Nah, Obligasi pemerintah kah atau obligasi korporat gitu? itu bisa Ndra, dan udah pasti corporate. Ntar ya, ini sambil nunggu. Nah, nih misalkan kalau kebuka, gini nanti insight-nya kan gini nih. Jadi nama produknya Insight 52. Oh, ternyata portofolionya nanti kalau udah uang lu beliin reksadana ini akan ke obligasi berkelanjutan PT J Resources. Nah, ini PSAB nih kode sahamnya. PSAB, ya betul. Ya kan? Nah, ternyata kuotanya Insight ini 100 miliar. Jadi nerbitin reksadana nih targetnya 100 miliar. 3 tahun dibayar kuponnya atau dividennya per 3 bulan. Ya kan? Ini pointer gue kelihatan nggak sih Indra di lu? Yang gambar itu? Kelihatan. Oke. Nah, indikasi imbal hasil. Nah, ini dia kayak semacam bukan menjanjikan ya, tapi indikasi. Tapi Indikasi return. biasanya realisasinya nggak jauh-jauh dari ini, bahkan sama gitu, 7,75% net setahun. Minimal pembelian 10 juta nih Insight nih. Jadi lu nggak bisa beli 100.000. Berarti ibaratnya kita nggak bisa beli obligasi korporat tersebut. Betul. Ada solusi nih. Betul. Solusinya yaitu reksadana terproteksi. Yang Betul. notabene produknya itu belinya dari si obligasi korporat itu gitu ya Mas Iya. Iksan ya. Ya, dalam hal ini PSAB nih kebetulan case-nya nih. Ya, intinya ibaratnya reksadana terproteksi ini mengumpulkanlah dana-dana yang kira-kira mau nggak nih beli Betul. obligasi ini Betul, gitu. kayak ngumpulin receh-receh, tapi kan kalau disatuin jadi 100 miliar. Ya, benar. Gitu. Asal jangan kayak yang lagi viral aja. Iya. Ya, itu kan gue nggak tahu, dia nggak beliin obligasi juga, belinya saham, gitu kan. Iya. Nah, Udah ini Pak, kan, jangan diperpanjang. Kita lanjut nih. iya kalau ini dijamin uang lu tuh nggak berkurang. Tapi Gitu. ketika misalnya ya yang kita ketahui lah Pak, banyak juga beberapa emiten yang ketika misalnya dia nerbitin obligasi atau dia MTN ada gagal bayar. Nah, hal apa yang ketika misalnya itu terjadi gitu loh, dampaknya apa kita sebagai investor yang punya reksadana terproteksi ini gitu loh Mas Iksan. Nah, oke. Di sini kan ada menu-menunya nih. Salah satunya mungkin pertanyaan lu itu bisa gue jawab kalau lu klik menu risiko. Nah, di sini ada menu-menunya. Nah, yang lu maksud itu kalau gagal bayar, itu masuk ke risiko pembubaran dan likuidasi. Gitu. Jadi kalau misalkan dia gagal Kita dapat apa bayar, misalnya? hah? Kompensasinya atau Ya, apa gitu lah. kompensasinya sebentar. Kalau kompensasinya ya kembali lagi ke investor sih. Sebentar ya, gue baca dulu. Nah, sebenarnya ya sebenarnya kalau misalkan nih gagal bayar ya kan dia kan masih punya asetnya yang harusnya bisa dieksekusi. Gitu sih yang gue tangkep ya. Intinya mungkin yang tadi lo bilang di awal kali ya,
bahwa pokoknya itu tidak berkurang. Nah, Itu nih pokoknya yang dijamin. betul, Mungkin itu ya. betul, betul. Nih, ini ada bacaan nih. Ya kan, dalam hal diperintahkan OJK bla bla bla, kalau nih NAB lu kurang dari 10 miliar, gitu kan? 10 miliar dari tadi 100 miliar. Pokoknya nih, kalau NAB lu kurang dari 10 miliar selama 120 hari bursa, maka sesuai dengan POJK bla bla bla, MI akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi. Jadi sebenarnya dijamin sih dijamin, tapi kalau underlying-nya gagal bayar ya itu beda cerita, Ndra. Tetap ya kita ya menjalankan apa langkah-langkah layaknya lu mau ini mengajukan pilot suatu perusahaan ke PKPU dan lain sebagainya. Oke. Terus ada hal-hal apa lagi nih kira-kira Mas Iksan ketika misalnya suatu investor ingin beli produk reksadana terproteksi? Oke. Hal-hal yang harus mereka perhatikan tuh apa gitu? Oke. Tadi kita udah bicara terkait risiko ya. Jadi risiko sebenarnya gini loh, maksudnya yang dijamin 100% itu adalah uang lu dalam pengelolaannya. Jadi MI nggak bakal macam-macam dalam mengelola uang lu. Karena ke situ aja. Tapi kan kalau misalkan ada gagal bayar dan lain-lain, risikonya itu kan bukan di risiko pengelolaan MI-nya, tapi memang dari emitennya. Nah, tapi itu kan udah ada lagi lah langkah-langkah tersendiri kan, ke pengadilan dan lain sebagainya. Dan harusnya MI dan nanti ada kustodian dan wali amanat yang akan mengawal investor-investor ini, jadi nggak sendirian. Okay. Nah, intinya terkait tadi pertanyaan lu, apalagi harus diperhatiin, jadi ini nih, jadi ada tanggal dan window redemption ya. Jadi bahasanya gini, lu bisa beli, tadi lu belinya kan nggak setiap saat, ya kan ada jangka waktu tertentu. Nah, jualnya pun juga nggak setiap saat, Ndra. Gitu. Jadi misalkan nih, jualnya itu bisa setahun, minimal setahun selalu pegang RDT. Kita sebutnya RDT ya, reksadana terproteksi. Misal, lu beli deadline-nya ini misalkan 14 Agustus kan. Berarti kan 3 bulan lagi kan, karena pembagian dividennya setiap 3 bulan, 14 November nih, next-nya. Nah, tapi kalau misalkan nih lu butuh uang di sini, nah lu nggak bisa jual, karena lu bisa jualnya minimal di 14 November 2021. Tapi gue bisa cuma ambil bunganya doang. Iya, jadi lu per 3 bulan ini lu dapat bunganya aja nih. Iya. Nah, misalkan nih, jadi kekurangannya reksadana terproteksi yang teman-teman harus perhatikan adalah ini nggak bisa jual kapanpun, ada syaratnya. Gitu. Walaupun katakanlah gue pengen jual aja deh, walaupun gue kena penalti itu tetap nggak bisa ya? Nggak bisa, karena di sini udah ada ketentuan bahwa gue mau bagiin kupon tanggal sekian, dan lu bisa jualan di tanggal sekian. Gitu. Makanya pastiin teman-teman kalau mau beli reksadana terproteksi, keuntungan adalah indikasi yield-nya itu bisa dibilang hampir pasti gitu, sama segitu 7, sekian persen, dan itu net, udah nggak ada potongan pajak dan lain-lain, udah termasuk manajemen fee MI juga. Tapi teman-teman harus ingat bahwa uang yang taruh di RDT ini harus benar-benar dana yang ideal gitu, yang tersedia lah ibaratnya, bukan dana lu mau uang bulanan lu taruh di reksadana terproteksi, bulan depan lu nggak bisa beli beras nanti karena nggak bisa dijual. Iya, benar-benar. Jadi ada term and condition-nya gitu, ada jarak-jaraknya. Karena inilah karakteristik dari reksadana terproteksi. Gua ngasih lu imbal hasil yang hampir pasti, tapi lu keluarnya juga jangan buru-buru gitu, kurang lebih. Kalau menurut lu sendiri nih, reksadana terproteksi ini muncul itu dari kapan sih awalnya muncul gitu loh? Karena banyak juga kalangan investor juga mungkin yang masih belum familiar dengan produk investasi reksadana terproteksi ini gitu loh, San. Ya, kalau gue jujur kalau pastinya belum tahu kapan, tapi ini emang udah lama, ini praktek udah lama banget. Bahkan sebelum 2008 krisis pun udah ada RDT. Oh, tapi jadi yang lo tahu udah common lah bagi pelaku pasar. Nah, ketika misalnya lo udah bilang udah lama, udah ada belum produk reksadana terproteksi ini yang bisa dibilang punya resiko gitu loh? Yang tadi kita bilang emitennya
dia nempatin ke emiten yang bermasalah gitu loh. Yang lo tahu sendiri udah ada belum case seperti itu? Oh, kalau itu kan tergantung, Dra. Jadi gini, misalkan kita tahu beberapa perusahaan udah default ya. Apa sih? Apol, BLTA yang dulu-dulu itu. Nah, tapi kan itu kan, nah itu yang gue nggak tahu, dia ada juga nggak MI yang ngebungkus obligasi dia. Itu yang gue nggak tahu. Tapi kalau ditanya ada nggak emiten yang pernah default, ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak MI yang ngejadiin emiten itu underlying gitu. Itu yang, kan sebenarnya RDT ini, sebenarnya gini sih, Indra. RDT ini sebenarnya yang dilihat nggak lagi MI-nya ya, tapi lebih kepada emitennya. Emitennya, dia beliinnya apa gitu. Karena gini, Indra, kalau lu beli obligasi langsung nih, misalkan kita beli obligasi ini kan J Resources, gue nggak tahu kuponnya berapa, misalkan berapa ya, 9% lah. Nah, 9% itu kan gross, jadi kalau kita beli langsung ada pajak. Kalau kita beli langsung, kalau selain dana pensiun ya, ada pajak 15%. Jadi atas 9% itu, lu nggak terima 9%, lu kali lagi 0,85 kan. Itu sekitar 7,2 misalkan ya. Nah, tapi kalau reksadana ini pajaknya nggak 15%, Dra. Jadi dia beli obligasi yang sama, pajaknya itu lebih rendah, makanya dia bisa ngasih return lebih bagus. Nah, itu juga yang jadi apa ya, sweetener, pemanis gitu. Kenapa misalkan institusi-institusi lebih memilih beli RDT dibandingkan obligasinya langsung gitu, karena ada pajak. Kalau gua nggak salah 2020 pajak reksadana itu beli obligasi minimal awal cuma 5%. Ntar Dra, nih pajak dulu. Kalau 2021 itu seingat gue pajak reksadana udah naik 10%. Nah, makanya kadang ada juga penawaran yang kayak gini nih. Underlying-nya sama, tapi 2020 indikasi returnnya segini, 2021 agak turun. Nah, yang bikin turun ini bukan underlying-nya ya, sekali lagi, tapi pajak gitu. Halo, kayaknya koneksinya nih Mas Iksan bermasalah. Tapi masih lanjut merekam sepertinya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi kita bicara reksadana juga pajaknya ada, makanya jangan heran kalau ada reksadana terproteksi yang 2020 indikasi returnnya tadi berapa, terus 2021 agak turun sedikit. Itu lebih karena pajak, dia nggak ganti underlying segala macam. Karena kalau dia ganti underlying, dia harus ganti prospektus lagi, dan itu urusannya ribet lagi lah. Mungkin. Oke, Mas Iksan, terima kasih pembahasannya mengenai reksadana terproteksi. Jadi buat teman-teman tadi yang disampaikan oleh Mas Iksan, ketika misalnya kita pengen beli reksadana terproteksi, sebisa mungkin duitnya itu duit yang bisa dibilang bukan uang panas ya Mas Iksan ya, uang dingin. Iya, bukan uang bulanan lah. Bukan uang bulanan, karena tidak bisa dijual sesuka hati kita, karena batas minimalnya itu jangka waktunya itu 1 tahun. Iya. Tuh. Ada lagi tambahannya Mas Iksan sebelum kita tutup? Ya intinya tadi kita belum spesifik bahas rating gitu-gitu, tapi intinya perhatiin emitennya gitu, underlying apa yang dia mau beliin obligasi apa nih uang kita, gitu-gitu. Dan itu kan balik ke risiko masing-masing. Oh nih tadi PSAB tadi kan itu contoh ratingnya A ya, single A. Nah itu bagi orang beda-beda, ada yang terima risikonya, ada yang enggak gitu. Gue cari yang lain aja. Tapi ntar returnnya makin kecil, nggak apa-apa. Yang penting risikonya lebih aman. Ada juga yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke risk profile masing-masing. Benar. Karena diuntungkan juga ya kita sebagai investor bisa melihat si MI itu beli obligasinya emiten apa gitu ya. Betul, salah satunya gitu. Jadi dia bisa, oh dia bikin produk baru, dia beliin obligasi apa, itu bisa ketahuan. Karena harus di-disclose, harus terbuka. Oke, terima kasih Mas Iksan atas waktunya. Terima kasih juga Mas Hendra atas waktunya. Buat teman-teman Republik Investor, semoga video kali ini bermanfaat. Buat teman-teman yang ngerasa video ini memang membantu teman-teman dalam pandangan soal investasi, boleh dibantu subscribe, di-like, dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain yang belum kenal Republik Investor pada tahu juga nih Mas Iksan. Ya, dan jangan lupa di komen juga. Di komen juga, benar. Oke Mas Iksan, siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Selamat Terima kasih malam. teman-teman.
Sampai berjumpa di video kita yang berikutnya.